Mana akhir kesudahan orang-orang yang sombong? Namrud 400 tahun berkuasa di atas dunia, di puncak kekuasaannya, sampai akhirnya dia lupa bahwa dia manusia. Lalu dia berkata, hal rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Kata Namrud. Sampai akhirnya Allah hanya mengirim seekor nyamuk terbang di atas angin, masuk ke dalam lubang hidungnya, menggigit otaknya. Dia pukul kepalanya, nyamuk itu tidak mati karena bukan di kepalanya tapi di dalam kepalanya. Sampai akhirnya dia pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukul dengan martil yang besar, kepalanya pecah, dia pun mati. Ketika jantung berhenti berdetak, napas berhenti berembus, darah membeku, berubah menjadi nanah, daging hanya menjadi santapan cacing tanah. Tak ada beda antara orang kaya dengan miskin rakyat jelata. Semua akan masuk ke dalam lubang tanah liang lahat, dimakan cacing tanah, anai-anai, semua binatang yang menjijikkan. Mana harta benda yang dicari pagi, petang, siang dan malam, tinggal akan dibagi oleh ahli waris. Mana rumah megah mewah yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata, akan ditempati orang lain. Bahkan mungkin orang-orang yang tak disuka akan menempatinya dengan sukarela. Di mana orang yang kaya 100 tahun yang lalu mati? Di mana orang yang berkuasa 100 tahun yang lalu mati? Orang yang baik juga menghadap Allah. Bedanya di mana? Mereka akan mendapatkan segala yang mereka lakukan sesuai dengan kadar amal masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi perbuatan baik yang pernah kau lakukan akan kau lihat dengan biji mata. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat salah, dosa, maksiat sebesar biji sawi, yarah, dia pun akan melihatnya. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya serba tidak dilihat. Malaikat yang mencatat tidak nampak. Neraka yang akan dimasuki tidak pernah dilihat. Alam barzakh yang katanya ada, sampai hari ini orang mati tidak pernah hidup kembali untuk bercerita tentang apa yang mereka alami. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada yang tidak nampak oleh mata, dia menantang. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Kalau memang malaikat itu ada, mana dia? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya, matanya terbelalak, barulah dia sadar sesungguhnya malaikat maut itu ada. Bagi yang tidak percaya, sabarlah sampai masanya dia akan datang mencabut nyawamu. Sakitnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama diulang beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Silakan minum khamar, silakan berzina, silakan korupsi, silakan makan haram. Semua akan berakhir dengan kematian. Kematian ini adalah akhir dari segala keangkuhan dan kesombongan. Kematian adalah akhir dari segala penderitaan. Yang hari ini sakit terbujur kaku di ruang ICU cuci darah, bersabarlah, kematian akan datang mengakhiri segalanya. Hingga keluarga akan berkata, telah kembali beristirahat dengan peristirahatan yang panjang dan lama. Bagi yang beramal soleh, bagi yang bermaksiat dan dosa, kematian adalah azab pertama, akan disusul dengan azab kubur, akan disusul dengan azab mahsyar, akan disusul dengan azab titian siratal mustaqim. Puncaknya adalah azab neraka jahanam. Hal mim mazid, adakah lagi yang masuk mau ke dalam neraka? Qulil haqqa min rabbik, katakan kebenaran itu datang dari Allah. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang mau percaya silakan. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang tak percaya silakan. Jangankan kepada ustaz, jangankan kepada para habaib, jangankan kepada buya dan ulama, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Abu Jahal tidak percaya.
Kepada Nabi Muhammad SAW pun Abu Lahab tidak percaya. Bahkan pada masa Nabi SAW dilanjutkan pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq, mereka berani mengaku sebagai nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab. Di mana mereka sekarang? Musailamah mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, semuanya mati menghadap Allah. Di mana mereka sekarang? Tabbat yada abi lahab wa tabb. Neraka jahanam tempatnya. Apakah perbuatannya bisa menolongnya? Ma aghna anhu maluhu, hartanya tak bisa menolong. Wa ma kasab, perbuatannya tak bisa menolong. Bagaimana dengan istrinya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Ummu Jamil dengan bekerja keras menghalangi dakwah Rasulullah, mengadu domba, menganiaya dengan kata-katanya. Apa kata dia ketika wahyu itu terlambat turun? Qattarakaka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Lama wahyu tidak datang, senang Ummu Jamil istri Abu Lahab. Qattarakaka syaitan, setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad. Jibril langsung datang membawa ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pernah meninggalkanmu dan membiarkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana akhir kesudahan orang-orang yang sombong? Namrud 400 tahun berkuasa di atas dunia. Di puncak kekuasaannya sampai akhirnya dia lupa bahwa dia manusia. Lalu dia berkata, hal rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Kata Namrud. Sampai akhirnya Allah hanya mengirim seekor nyamuk terbang di atas angin, masuk ke dalam lubang hidungnya, menggigit otaknya. Dia pukul kepalanya, nyamuk itu tidak mati karena bukan di kepalanya tapi di dalam kepalanya. Sampai akhirnya dia pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukul dengan martil yang besar, kepalanya pecah, dia pun mati. Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sekecil sehina nyamuk. Kalau ada orang berkata, untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Gara-gara nyamuk banyak orang menjadi kaya, gara-gara nyamuk orang menjadi profesor, peneliti bidang nyamuk. Dan nyamuk pernah membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, Namrud namanya.